Halo semuanya, berjumpa kembali bersama gue Haidar Hamim cuy. Gimana kabar lo semua? Semoga baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo diberikan kesehatan pastinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini gue pengen berbahasa basi nih cuy. Seperti biasa gue bakal membaca artikel atau sebuah berita gitu ya, yang menurut gue unik dan juga menarik nih. Dan pastinya beritanya ini tidak terlalu bisa dibilang basi-basi banget lah. Jadi masih sekarang banget nih, masih hangat-hangatnya ya. Kalau gitu sebelum gue masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Itu wajib banget ya, biar YouTube gue juga semakin berkembang dan juga gue semakin semangat untuk membuat video-video terbaru. Itu adalah kalimat template para youtuber pemula ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai aja. Dan jangan lupa juga kalau misalkan lu pengen melihat cuplikan-cuplikan dari video gue, lu bisa follow TikTok gue, Weibo, oke? Dan kalau misalkan lu pengen mengenal gue lebih dekat, ayolah follow Instagram gue. Sudah ada linknya di description di bawah, oke? Kalau gitu kita let's go, kita reaction dan juga komentarin artikel-artikel yang sudah saya siapkan, oke? Nah, yang pertama ini ada dari Vice IND ya, Instagramnya Vice. Ini jadi ada 2 ibu bongkar pelecehan seksual bermotif fetis ASI di medsos. Fetisnya ASI coy, air susu ibu. Oke, kita baca dulu ya. Yang tengah mencari donor ASI, kedok itu palsu. Pria ini diduga idap fetis seksual pada ASI. Kepada Vice, perempuan 23 tahun asal Lampung itu mengungkapkan kali pertama ia menerima chat dari pelaku pada hari Minggu siang ya. Dari pesannya terlihat seolah-olah dia sedang mencari rekomendasi tempat beli pompa ASI. Rantika menyarankannya membeli pompa dagangannya. Namun pria itu berdalih uangnya tidak cukup untuk membeli unit baru. Ia bertanya apakah bisa beli alat bekas Rantika saja. Rantika itu siapa? Orang itu berbicara jujur tujuan aslinya tanya-tanya soal ASI setelah didesak Rantika dan juga suami. Oh, Rantika tuh korbannya ya. Pelaku bilang ia penasaran rasa ASI. Pelaku melecehkan Rantika secara verbal dengan minta disusui. Ya ampun. Rantika baru berani membongkar akal busuknya ini 2 hari kemudian ya. Kemudian viral, ditonton lebih dari 6 juta kali. Namun TikTok menghapus video tersebut pada hari Kamis malam karena dianggap melanggar standar komunitas platform. Kenapa harus dihapus ya? Rantika makin kaget saat tahu dirinya bukan korban pertama. Ternyata beberapa bulan sebelumnya pelaku yang sama pernah meminta donor ASI pada perempuan lain. Alasannya kala itu istri sakit dan bayinya yang umur 5 bulan sudah semalaman tidak menyusu nih cuy. Kedua korban terpikir melaporkan kasus ini ke polisi, namun belum melakukan karena ragu laporan itu akan diseriusi. Ya, gue gak ngerti ya, fetis orang itu emang aneh-aneh cuy. Karena kalau gak aneh tuh ya namanya bukan fetis sih. Lo inget ini gak sih? Inget Gilang Bungkus gak sih cuy? Gilang Bungkus itu kan dia pakai kain jarik ya, setahu gue ya. Dia ngebungkus-bungkusin para korbannya gitu kan. Itu korbannya waktu itu ngerasanya apa ya ketika dia dibungkus gitu kan? Ah ya udahlah, cuma dibungkus karung doang gitu kan, kayak pocong gitu kan. Tapi ternyata dia tuh sedang dilecehkan tuh, dijadiin bacol kayaknya tuh ya sama si Rian Bungkus. Rian apa siapa ya? Ya pokoknya itulah. Yang bungkus-bungkus itu gue lupa namanya siapa. Rian Bungkus deh kalau nggak salah ya. Dan ini juga sama nih. Ini si pria ini tuh intinya dia pengen disusuin, pengen jadi bayi lagi. Ya nggak bisa dong mas. Anda tuh gimana sih? Masa minta disusuin? Ya ampun. Emangnya Anda tidak punya istri atau belum beristri? Kalau ya belum beristri ya jangan fetisnya itu ASI dong. Kasian dong. Masa iya puting ibunya itu udah diisep sama lu, padahal kan itu kan buat anaknya ya. Kan ada bau-bau jigong lu ya di situ ya. Ya ampun. Kenapa ya ada aja lo orang lo. Dan ini bahaya banget sih menurut gua. Kalau misalkan lu nggak tahu gitu ya. Untungnya si ibu ini tuh ngebongkar gitu pelecehan seksual yang bermotif fetis ASI di medsos ya. Ini sih parah banget sih. Lu kebayang gak sih lu punya istri, terus istri lu itu tetenya tuh diisep sama orang lain gitu, gara-gara dia cuma pengen nyobain yang namanya ASI. Kan gila men, itu gila sebenarnya. Aduh, ada deh orangnya. Kenapa ya orang tuh aneh-aneh aja zaman sekarang gitu ya. Fetis ASI lah. Terus fetis apa lagi? Ada lagi orang yang suka fetisnya itu bau obat tuh, ada tuh cuy. Bau obat. Terus apa lagi ya? Banyak sih fetis tuh ya. Kain jarik lah. Apalagi fetis tuh. Aduh, banyak lah pokoknya.
Lo kalau tahu bermacam-macam fetish orang tuh pasti berbeda-beda tuh. Dan itu unik-unik tuh kalau lo tahu tuh. Ada yang suka ngelihat orang sakit, pucat mukanya, ya ampun. Oh, orang pucat kok dijadiin bacol ya ampun. Bukannya disembuhin malah dijadiin bacol, ya ampun. Kasian ya. Dan semoga sih, kalau gue berharap semoga kejadian kayak gini gak terulang kembali ya. Karena kasian ibu-ibu yang sedang menyusui pastinya ya. Kalau harus terjerat gitu ya, terperangkap sama penipuan-penipuan dari si pria ini sih bahaya banget sih men. Bahaya banget. Gila loh, mau nenen orang, coba lu bayangin aja. Lu bayi gede apa gimana sih? Jangan-jangan dia keturunan jenglot kali ya, apa gimana ya? Ya sudahlah, kita ke berita selanjutnya aja ya. Nah, ini dari Muse Media ID. Ini lucu sih men, ini lucu banget. Pegawai toko di Malang gagal dihipnotis WNA alias warga negara asing karena nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ada sebuah toko bangunan dan juga retail minimarket di Malang, Jawa Timur. Akhir-akhir ini kerap menjadi sasaran hipnotis yang dilakukan oleh warga negara asing atau WNA nih. Sebut saja sebuah toko bangunan yang terletak di Jalan Galunggung, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen menjadi sasaran empuk para pelaku. Waduh. Nah, menurut karyawan setempat yang bernama Ahmadi, para pelaku ini meminta tukar uang 2 lembar Rp50.000 dengan 1 lembar Rp100.000. Oh, saat sedang dicarikan uangnya, tangan pelaku justru malah masuk-masuk ke laci penyimpanan uang di kasir. Untungnya aksi tersebut gagal lantaran sang rekan yang saat itu berjaga nggak bisa berbahasa Inggris. Iya dong. Gini loh ya, mohon diingat ya, Anda ini warga negara asing, Anda ini memakai bahasa Inggris. Coy, jangankan pelayan toko, saya aja TOEFL nggak lulus men. TOEFL aja harus gope ya. Jadi kalaupun Anda ya menghipnotis saya juga belum tentu ngerti, karena saya bahasa Inggrisnya juga masih AO gitu kan. Kalau lu emang pengen berhasil menghipnotis orang Indonesia, gampang banget. Lu hipnotis aja tuh Gita Wirjawan, Agnes Mo, Rich Brian, tuh orang-orang kayak gitu tuh yang pinter-pinter bahasa Inggris tuh baru masuk tuh hipnotis lu. Tapi kalau lu menghipnotis orang-orang awam gitu ya, apalagi mbak-mbak di toko, ya susah dong ya kan. TOEFL aja harus 500 baru lulus ya nggak sih? Aduh, namanya tes TOEFL aja susah. Ini dihipnotis lagi pakai bahasa Inggris. Ya pasti si orang karyawan apa namanya, karyawan supermarketnya cuma melongo dong, ha? Lu ngomong apa sih bangsat? Gue gak ngerti lu ngomong apa anjing. Ngomong tuh pakai bahasa Indonesia, lu mau jadi beli apa enggak? Padahal sebenarnya dia lagi dihipnotis ya. Masa dihipnotisnya harus kayak gini sih? Look into my eyes. Hey you, please. Look into my eyes. Look into my eyes. Udah kayak Ojan yang hipnotisnya ya. Ya ampun, ya ampun. Aduh. Cuman kenapa gitu loh? Maksud gue gini, harusnya kalau lu emang pengen jadi tukang hipnotis, lu harusnya tuh belajar gitu loh bahasa Indonesia gitu. Ngerti gak sih lu maksud gua? Itu adalah konsekuensi lu gitu. Ya lu mau menghipnotis orang yang bukan di negara lu sendiri ya sulit lah. Gak bisa men. Orang itu cuma pelangap-pelongo doang, gak akan yang namanya fokus gitu. Aduh, ada-ada aja deh. Kenapa ya orang tuh ya zaman sekarang aneh-aneh aja. Kalau lu emang pengen jadi tukang hipnotis, ya belajar dulu bahasa Indonesia setidaknya ya. Lu harus lulus dulu tuh, ya kan? TOEFL bahasa Indonesia minimal 700. Ada gak sih TOEFL bahasa Indonesia ya? Lu belajar dulu bahasa Indonesia sampai lancar, baru deh tuh lu ngehipnotis orang. Kalau lu hipnotis pakai bahasa Inggris sih, lu hipnotis tukang becak misalkan gitu ya, yang tidak akan tidak akan direspon. Yang ada lu malah, lu ngomong apa sih lu anjing melalui tampol, lu digebugin kali. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia aja apa gimana sih? Ya ampun. Ya makanya zaman sekarang tuh ya lu mesti hati-hati sih men. Lu kebayang gak sih warga negara asing aja di Indonesia aja pengen jadi penjahat, lu bayangin aja. Di negara sendiri juga banyak sih penjahatnya ya, mulai dari kelas kakap sampai kelas bulu ya. Tapi ini lucu banget sih, maksud gue gagal dihipnotis gara-gara gak bisa bahasa Inggris. Berarti ternyata kalau kita gak bisa bahasa Inggris, itu ternyata ada gunanya juga cuy. Kita bisa terhindar dari yang namanya hipnotis kayak gini gitu kan. So jangan terlalu sering-sering namanya belajar bahasa Inggris ya, karena nanti takutnya kalau lu keluar negeri lu dihipnotis ya. Ketika lu ke Inggris mungkin lu dihipnotis sama orang sana, bahaya banget cuy, karena lu mengerti apa yang dia omongin gitu kan.
ternyata ada kegunaannya juga ya, nggak bisa bahasa Inggris ya. Ya ampun, dan gue baru tahu lagi kegunaannya kayak gini. Bisa terhindar dari dihipnotis. Coba kalau bayangin deh, kalau seandainya si mbak-mbaknya ini atau si orangnya ini yang dihipnotis ini pinter bahasa Inggris, udah berapa duit yang hilang, yang diraup sama si penghipnotis ini loh. Lu bayangin aja cuy. Untungnya mbak-mbak ini nggak ngerti gitu kan, jadi aman gitu. Mbak-mbak apa cowok sih yang diinin, yang dijadiin sasaran? Kayaknya sih mbak-mbak ya. Di kasir tuh rata-rata mbak-mbak sih biasanya. Tapi ya itu tadi ya, maksud gue salah satu hal yang berguna yang kita bisa ambil dari pelajaran dari berita ini itu adalah ternyata bahasa Inggris itu bisa tidak bisa bahasa Inggris itu bisa menyelamatkan lo dari hipnotis orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Kalau enggak mungkin si tukang hipnotis ini harus ke Bali kali ya. Dia harus ngetes hipnotisnya dia di sana ya. Pas lagi ke Bali tahu-tahu orangnya orang ini ya, orang Kongo yang diiniin ya. Ya ampun, dia tidak ngerti juga dong, sulit juga dong. Bukan berarti orang Kongo nggak ngerti ya, maksudnya ya kan sono Afrika sama juga kayak Indonesia kan. Mungkin dia bisa bahasa Inggris, cuman mungkin ya bahasa Inggrisnya ya kayak orang Indonesia aja, lala gitu kan. Aduh, TOEFL aja belum lolos sudah mau dihipnotis. Nanti dulu lah, lu tuh harus tahu dulu gitu loh. Buat para penghipnotis nih dari negara luar, hey, lu tuh harus tahu dulu rata-rata orang Indonesia itu TOEFL-nya itu pada lulus apa enggak. Kalau enggak pada lulus ya jangan lu hipnotis coy. Karena susah, TOEFL tuh susah anjir, itu baru TOEFL, belum IELTS. IELTS apa IELTS tuh. Jadi lu mesti ngerti itu dulu, IELTS, TOEFL, TOEIC kayak gitu tuh lu mesti lulus dulu baru lu bisa dihipnotis. Dan gue juga agak bingung sebenarnya ya, ketika si orang bule ini atau WNA ini menghipnotis orang Indonesia, apa kira-kira yang bakal disugestikan gitu kan ke orang Indonesia gitu? Apa mungkin kayak, ayo, now you have to enjoy and let it around before bla bla bla. Gua aja masih babo nih ngomong bahasa Inggris. let it around you, apa ya? Ya kayak gitulah. Gue sih nggak ngerti dia ngomong apa ya. Gue ngertinya fuck doang sama shit anjir. Cuman ya pelajaran yang bisa kita ambil ya tadi ya yang gue bilang ya, ternyata tidak bisa berbahasa Inggris itu bisa menyelamatkan lo dari kejahatan. Oke? Mungkin segitu aja kali ya basa-basi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Channel YouTube gua Weibor, dan jangan lupa juga untuk yang namanya follow akun TikTok gua Weibor juga. Dan kalau misalnya lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa langsung yang namanya menuju ke Instagram gua. Sudah ada linknya di description di bawah. Oke, segini aja dulu dah daripada gua ngomongnya ngulang-ulang mulu kan. Sampai jumpa di video-video dari Weibor berikutnya. Bye bye.